apa kabarnya? Saya Dewi dari Dapur Blasteran. Kembali lagi di sini saya akan mencoba membagikan resep sayur godok labu siam. Biasanya sayur ini kita makan ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri ya atau Idul Adha di Indonesia. Kali ini sayur godok labu siamnya khas Betawi karena kebetulan alhamdulillah saya ini adalah anak setengah Betawi, setengah Minang. Oke, kalau gitu ini sayur godok yang biasa saya makan ketika saya kecil dulu di rumah nenek saya di Jakarta. Oke, sekarang bahan-bahannya adalah untuk bumbu uleknya ya, bumbu yang akan kita haluskan. Di sini saya memakai 4 buah bawang merah, kebetulan di Prancis besar-besar, jadi mungkin kalau di Jakarta bisa memakai sekitar 8 buah bawang merah, lalu 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, sedikit saja terasi, lalu di sini ada cabai merah, saya pakai 4 buah cabai merah ya, cabai merah Tanjung, lalu ada 2 buah cabai hijau, ini hanya untuk pemanisnya saja. Lalu di sini ada 2 ruas jari jahe, 2 ruas jari lengkuas, 2 lembar daun salam, 2 lembar atau 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang sudah saya geprek. Lalu di sini ada kunyit bubuk, kalau teman-teman mau pakai kunyit yang fresh silahkan. Lalu di sini ada kaldu satu bungkus kaldu. Nah, di sini saya memakai udang. Kebetulan kalau di Prancis ini kebanyakan udangnya sudah direbus ya, jadi seperti ini. Kalau di Indonesia pakai udang yang fresh ya, teman-teman. Ini saya memakai 200 gram udang. Lalu di sini ada sekitar 4 sendok makan minyak goreng, 1 gelas air matang. Nah, ini adalah labu siamnya ya, teman-teman. Labu siam yang sudah saya potong seperti ini ya, panjang ya. Nah, ini adalah labu siamnya ya, teman-teman. Labu siam dari 2 buah labu siam yang sudah saya potong-potong seperti ini. Lalu kemudian di sini saya memakai 400 ml santan kalengan ya, atau santan instan, karena di Prancis untuk marut sendiri agak susah. Lalu kemudian garam dan merica secukupnya. Nah, ini teman-teman boleh ditambahkan dengan tempe atau tahu dan boleh juga ditambahkan dengan pete. Karena di sini agak susah pete, jadi kita nggak usah pakai ya. Untuk teman-teman yang di Eropa, bahannya segini aja udah cukup. Oke, kalau gitu sekarang mari kita mulai masak. Nah, oke ya teman-teman, bahan-bahan yang akan kita haluskan kita potong dulu ya, kecil-kecil. Saya di sini akan memblender ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya potong ya semuanya ya. Saya potong-potong kecil-kecil, kecuali cabai hijau, serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas, dan kunyit bubuk juga nggak saya blender. Oke, sekarang mari kita mulai. Nah, oke, ini sudah halus. Kita mulai menumis ya. Nah, teman-teman, ini yang pertama-tama kita panaskan dulu minyaknya. Nah, teman-teman, ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan dulu daun-daunannya, serai, daun salam, daun jeruk. Ini semua sudah dicuci ya bahan-bahannya ya. Dan lengkuas yang sudah saya geprek ya. Ini kita masak dulu sekitar 1-2 menit. Kalau daun-daunannya ini sudah wangi ya teman-teman, itu tandanya sudah setengah matang ya. Aromanya sudah keluar, baru kita masukkan bumbu halus tadi ya. Bumbu halusnya bisa diulek, bisa di blender, terserah aja. Nah, ini kita tumis sampai bumbu halus benar-benar matang dan wangi ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan kunyit bubuk. Lalu kita aduk ya, biar rata. Ini kita tumis terus sampai bumbunya matang dan mengering ya, teman-teman ya.
teman-teman di sini bisa dilihat ya udah kering tuh ya. Nah, pada saat seperti ini kalau teman-teman pakai pete atau udang yang fresh bisa dimasukkan sekarang. Tapi berhubung saya pakai udang yang sudah direbus dan tidak pakai pete, jadi sekarang saya memasukkan labu siam yang sudah saya potong-potong. Nah, ini kita aduk. Nah, setelah teraduk rata seperti ini, sekarang kita masukkan air terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, sementara saya cuma pakai air 1 gelas aja ya. Ini kita didihkan dulu sampai benar-benar mendidih ya. Nah, ini sudah agak sedikit mendidih ya teman-teman. Kita masukkan santan. Lalu kita aduk. Kemudian kita masukkan kaldu. Teman-teman kalau bisa kaldunya ayam ya, jangan yang sapi, atau pakai kaldu jamur ya. Nah, untuk penggunaan air, teman-teman bisa tambahkan kalau misalnya menurut teman-teman ini kurang banyak kuahnya. Lalu nanti kita tambahkan garam dan merica secukupnya. Nah, ini kita masak hingga santannya mendidih ya teman-teman. Dengan sesekali diaduk ya, jangan dibiarkan nanti santannya pecah kalau enggak ya. Nah, ini sudah agak mendidih ya teman-teman. Kita masukkan cabai hijau tadi yang sudah saya iris-iris seperti ini ya, memanjang. Lalu kita tambahkan sedikit garam. Untuk penggunaan garamnya terserah sama teman-teman ya, seberapa banyak ya. Sedikit aja kalau saya sih, sekitar 1 sendok teh. Lalu saya juga memasukkan sedikit aja merica. Nah, ini kita aduk. Di sini saya memakai merica hitam ya, teman-teman ya. Kita aduk. Kalau teman-teman mau pakai penyedap rasa, ditambah dengan penyedap rasa, silahkan ya. Nah, ini kita masak terus sampai labunya benar-benar matang ya teman-teman. Karena pada tahapan ini labunya tuh masih agak sedikit crunchy. Jadi kita masak hingga benar-benar matang. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Dan labu siamnya sudah matang. Jangan lupa untuk dicoba juga ya, asinnya cukupkah? Kalau nggak cukup, menurut kalian bisa ditambahkan garam. Dan yang terakhir, kita masukkan udang ya teman-teman, karena udang saya sudah direbus. Nah, ini kita masak sebentar aja ya, karena udangnya udah matang. Nah, oke teman-teman, ini kita matikan ya, karena sudah matang. Setelah ini kita salin, kita masukkan ke dalam mangkok sayur. Ini sudah saya siapkan mangkok sayurnya ya, teman-teman ya. Sekarang kita salin ya. Nah, oke, setelah seperti ini kita tambahkan di atasnya bawang goreng ya, teman-teman. Tidak harus ini ya, hanya untuk supaya pemanis aja. Nah, ini sudah selesai masakan saya hari ini ya. Dengan resepnya adalah sayur godok labu siam khas Betawi
Ini bisa kita santap dengan lontong, ketupat, atau dengan nasi putih. Bisa ditambahkan dengan pete atau tempe atau tahu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah menonton video saya hari ini. Dengan resepnya adalah sayur godok labu siam khas Betawi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai kita berjumpa kembali di resep-resep saya selanjutnya. Selamat mencoba. Bye-bye.